Jumpa lagi dengan Azalea Sofa Channel. Kita akan membahas kisah Nabi Yunus alaihissalam, dimana ini adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyeru penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa adalah sebuah daerah Mosul di Irak, di mana orang-orang pada waktu itu berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus menyembah berhala. Sebagai pendatang Nabi Yunus alaihissalam, penduduk setempat menganggap Nabi Yunus sebagai orang asing ketika ia mulai berdakwah dan mengajak penduduk Ninawa menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka malah mencemooh Nabi Yunus alaihissalam. Penduduk Ninawa sendiri tidak pernah memikirkan khotbah Nabi Yunus. Mereka bahkan merasa Nabi Yunus alaihissalam menghina berhala dan agama nenek moyang mereka. Setelah mendapatkan tanggapan seperti itu dari kaum Ninawa, Nabi Yunus tetap sabar dan terus berdakwah. Tahun demi tahun situasinya tidak berubah. Sebelum Nabi Yunus berdakwah selama 33 tahun, hanya 2 penduduk Ninawa yang mau mendengarkan Nabi Yunus alaihissalam. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Hingga suatu ketika kesabaran Nabi Yunus dengan penduduk Ninawa yang keras kepala habis, ia pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun sebelum berangkat, Nabi Yunus alaihissalam memberitahu penduduk Ninawa bahwa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang. Kemudian Nabi Yunus pergi dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah kepada umatnya. Dan mengapa tidak ada satupun penduduk yang beriman di kota itu, dan keyakinannya menguatkan dia kecuali orang-orang Yunus. Ketika orang-orang Yunus beriman, kami mengambil dari mereka azab kehidupan yang menghinakan dari dunia ini dan bagi mereka kegembiraan sampai waktu tertentu. Surat Yunus ayat 98. Ketika Nabi Yunus melihat akan datang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijanjikan untuk menimpa penduduk Ninawa, dia pun meninggalkan kaum itu. Meskipun Allah tidak mengizinkannya untuk meninggalkan umatnya, tapi Nabi Yunus sudah terlanjur marah kepada kaumnya. Setelah itu Nabi Yunus pergi ke tepi laut dan masuk ke dalam kapal. Tiba-tiba kapal yang ditumpanginya terombang-ambing akibat ombak yang ganas. Untuk mengatasi kapal yang oleng ini, para penumpang memutuskan mengurangi barang bawaannya dan membuangnya ke laut. Barang-barang yang dibuang ke laut tidak cukup untuk membawa beban, sehingga para penumpang sepakat bahwa jumlah orang yang ada di kapal juga akan dikurangi dan salah satunya harus menceburkan diri ke laut. Kemudian penumpang kapal memutuskan untuk menarik undian, sepakati bahwa siapa saja yang disebutkan namanya harus siap menceburkan diri ke laut. Setelah pengundian dilakukan, nama Nabi Yunus yang keluar pada saat itu. Para penumpang pun tidak senang melihat Nabi Yunus akan menceburkan diri ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian lagi. Namun nama Nabi Yunus lagi muncul sampai ketiga kalinya berturut-turut. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun merasa terpisah dan akhirnya merela menyeburkan diri ke laut. Saat tubuhnya tenggelam ke dalam laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan seekor ikan paus dan mengilhami ikan tersebut untuk melahap Nabi Yunus tanpa mencabik ataupun melukainya. Hingga akhirnya paus pun menelan Nabi Yunus tanpa merobek dagingnya ataupun mematahkan tulangnya di dalam perut ikan. Nabi Yunus hanya melihat kegelapan dan tidak ada makanan. Nabi Yunus akhirnya mengerti bahwa ini adalah buah dari ketidaksabaran terhadap bangsanya. Jadi dia berdoa dan meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dinyatakan dalam surat Al-Quran berikut. Dan ingatlah ketika Zunnun ataupun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, dan demikian kami selamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Para ulama berbeda pendapat tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari. Setelah itu Abu Ja'far As-Siddiq bilang 7 hari. Sedangkan Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata tentang Ash-Shahab ini ditelan saat duha dan dimuntahkan dalam malam hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa Nabi Yunus dan mengeluarkan dari perut ikan. Nabi Yunus terlempar ke tepi laut tandus saat sakit. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon seperti lambu untuk dia makan, sebagaimana dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Quran Allah berfirman, kemudian kami lemparkan dia ke suatu tempat yang sunyi sedangkan dia sakit.
dan kami bangunkan untuknya sebatang pohon seperti buah labu. Surat As-Saffat ayat 145 sampai 146. Memang ketika Nabi Yunus pergi dengan kekecewaan dengan penduduk Ninawa, hukuman Allah Subhanahu wa taala datang beberapa hari kemudian seperti yang dijanjikannya. Awan gelap menutupi guntur di langit, angin kencang menyapu rumah ladang-ladang penduduk Ninawa. Tidak berhenti sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga menyebabkan mereka mengalami gempa bumi. Penduduk Ninawa mengerti bahwa peringatan yang diberikan oleh Nabi Yunus itu nyata. Oleh karena itu mereka bertobat dan menyebut nama Allah untuk mencari perlindungan. Penduduk Ninawa juga mencari Nabi Yunus. Sayangnya saat itu beliau sudah pergi. Taubat penduduk Ninawa tulus dan ikhlas. Semua orang laki-laki, perempuan, anak-anak tua dan muda semua bersujud dengan hikmat saat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ketulusan pertobatan mereka, Dia menerima dan mengakhiri hukumannya. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 98 dia. Lalu mengapa tidak ada seorang pun penghuni di bumi yang beriman dan keimanannya menguntungkan diri kecuali kaum Yunus? Ketika mereka bangsa Yunus beriman, kami ambil dari mereka azab kehidupan di dunia menghinakan dan membuat mereka bahagia sampai waktu tertentu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali ke penduduk Ninawa. Orang-orang tobat menyambut Yunus alaihissalam dengan gembira. Allah juga memberi berkah dan kegembiraan hidup untuk jangka waktu tertentu seperti yang disebutkan dalam surat Yunus. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Yunus untuk kembali ke kaumnya. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat penduduknya. Selain itu Allah juga mengizinkan mereka untuk menikmati hidup dalam jangka waktu tertentu seperti pada surat ini dalam Al-Quran, dan kami kirimkan kepadanya 100.000 orang atau lebih lalu beriman, maka kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup selama waktu tertentu. Surat As-Saffat ayat 147 sampai 148. Demikianlah kisah Nabi Yunus alaihissalam dan pelajaran apa saja yang dapat kita petik darinya. Semoga kita dapat meneladani Nabi Yunus alaihissalam sehingga dapat masuk dalam golongan yang hamba Allah yang saleh dan disayanginya. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.